Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutihat dengan NIM 1914288, jurusan Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional dengan mata kuliah arbitrase syariah, salah satu tugas ujian tengah semester, dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Pengertian sengketa bisnis syariah. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Selain mengacu pada hukum Islam, penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI, karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum Islam, maka harus diselesaikan pula pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum Islam. Selanjutnya, pengertian sengketa bisnis konvensional. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonistis atau saling berlawanan satu sama lain. Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian ini semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir atau ultimatum remedium, setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase dalam banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dalam prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, hemat biaya. Prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui Bayarnas harus didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan peraturan prosedur Bayarnas, dahulu bernama BAMUI. Adapun ketentuan-ketentuan umum yang terkait prosedur penyelesaian sengketa UU Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut. Pemeriksaan sengketa harus diajukan secara tertulis. Namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui jalur perdamaian sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa pengadilan atau hakim wajib mendamaikan pihak perkara. Asas ini mengharuskan pengadilan atau hakim agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Upaya perdamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah suatu yang imperatif atau wajib dilakukan. Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum. Penyelesaian melalui proses persidangan atau litigasi. Sebagaimana lazimnya dalam menangani sikap perkara yang diajukan kepadanya,
Hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta hal ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk ini, hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulai proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal pemeriksaan perkara ekonomi syariah, khususnya perkara perbankan syariah, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses persidangan dimulai. Penyelesaian bisnis sengketa konvensional. Sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi adalah penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution. Selanjutnya, penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan, proses prosedur dan prosesnya mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum acara perdata. Tujuan dari hukum acara perdata adalah untuk melindungi hak seseorang dan mempertahankan hukum material. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Yang selanjutnya, perbedaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan konvensional. Dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah mengacu pada hukum syariat seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Sedangkan penyelesaian sengketa konvensional tidak mengacu pada hukum syariat Islam, contohnya dalam bisnis perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah menggunakan akad dan bagi hasil, sedangkan dalam perbankan konvensional menggunakan bunga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.